Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya ilmu yang ada pada UIN Sumatera Utara yang kita cintai. Yang kedua, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad, kepada junjungan alam, kepada baginda besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Bukan gelapnya lampu, melainkan gelapnya iman pada saat itu, gelapnya akhlak manusia pada saat itu kepada iman dan akhlak yang diterang benderang seperti saat ini. Yang ketiga, langsung saja saya akan membahas tentang jual beli. Pada pembahasan jual beli, tentu kita akan membahas tentang transaksi antara manusia dengan manusia yang lain. Dalam Islam, hukum jual beli telah dibahas secara terperinci dan jelas dalam fikih muamalah, yang pada fikih tersebut mengupas kaidah-kaidah dan juga syarat-syarat terhadap jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam. Banyak orang bertanya bahwa di era zaman modern seperti sekarang ini tentu saja banyak sistem jual beli yang sudah maju berkembang, tidak seperti pada zaman Rasul, atau mungkin tidak ada pada zaman Rasul, sehingga orang-orang bertanya tentang apa hukum tersebut. Di sini kita akan membahas tentang hal tersebut juga dan syarat-syarat terhadap jual beli. Yang pertama adalah dalam membahas jual beli tentu kita harus mencari tahu kenapa kita harus melakukan jual beli, kenapa kita harus bertransaksi, apa dalil tersebut. Dan di sini dalil tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 198 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum." Yang kira-kira artinya adalah tidak ada dosa bagi kalian dalam mencari karunia Allah atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa salah satu dalam mencari karunia Allah atau salah satu dalam mencari rezeki adalah melalui perniagaan. Karena kita tahu juga bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang berdagang, adalah orang yang berbisnis, dan beliau mahir di dalamnya. Lalu pada masalah transaksi tentu ada syarat-syarat yang telah diatur dalam Islam yang harus kita laksanakan sebelum melakukan transaksi. Yang pertama adalah transaksi jual beli dengan ridho atau suka sama suka. Di sini tidak boleh ada paksaan atau tuntutan dari sebelah pihak atau kepada pihak yang lain untuk membeli barang tersebut atau untuk menjual barang tersebut. Karena transaksi yang dilakukan dengan seperti itu adalah haram. Transaksi yang dibolehkan dalam Islam adalah atas keinginan sama-sama suka dengan barang tersebut, sama-sama suka dengan harganya, sama-sama suka dengan kualitasnya, maka disitulah diperbolehkan yang transaksi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun antara minkum anfusakum innallaha la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Yang kira-kira artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Di sini sudah jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak melakukan transaksi dengan cara yang tidak disukai oleh sebelah pihak, sehingga mesti adanya suka sama suka dari kedua pihak
untuk menciptakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua adalah objek jual beli bukan milik orang lain. Di sini jelas disebutkan objek jual beli bukan milik orang lain. Berarti objek jual beli haruslah milik si penjual sendiri atau milik diri kita sendiri, sehingga kita boleh menjualkannya kepada orang lain. Dalil tentang ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "La tabi' ma laisa indaka." Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Jadi Rasulullah SAW secara tegas mengatakan jangan jual barang yang bukan milikmu. Untuk itu kita jika ingin menjual barang, tentulah itu mesti barang kita sendiri, lalu kita boleh menjualnya. Yang ketiga adalah transaksi jual beli dilakukan secara jujur. Di sini mungkin banyak kita mengetahui yang sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak pedagang yang tidak jujur, apalagi pedagang yang memainkan timbangan yang seharusnya 1 kilo dikurangi 1 gram 2 gram. Tetap saja walaupun yang berkurang itu hanya 1 gram 2 gram, hukumnya tetap haram, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar." Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan bagian dari kami, kata Rasulullah SAW. Dan perbuatan makar dan tipu daya adalah tempat yang neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari sini kita mengetahui bahwa kecurangan pada transaksi jual beli itu sangat dikutuk oleh Rasulullah SAW sampai beliau mengatakan bahwa dia bukan golongan dari kami. Sehingga itu jika kita ingin melakukan penjualan terhadap orang lain, kita harus melakukannya secara jujur agar kita tidak menjadi golongan yang di luar golongan Rasulullah. Yang keempat adalah transaksi jual beli barang yang halal. Banyak pertanyaan tentang bagaimana hukum menjual miras, bagaimana hukum menjual daging babi, mungkin bagaimana hukum menjual yang sekarang sedang hype-nya atau viralnya chip domino. Di sini ada suatu hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Inna Allaha idza harrama 'ala akla syai'in Inna Allaha idza harrama 'ala qaumi akla syai'in harrama 'alaihim thamanahu." Sungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu atas kamu untuk memakan itu, maka Allah juga mengharamkan pula untuk menjualnya. Hadis ini jelas menyebutkan bahwa sesuatu hal yang sudah diharamkan kepada Allah untuk kita makan, untuk kita pakai, untuk kita nikmati, maka itu haram juga hukumnya untuk kita jual kepada orang lain, karena hukumnya ditakutkan akan memudaratkan kepada orang lain jika kita menjual barang tersebut. Yang kelima adalah objek jual beli dapat diserah terimakan. Di sini mungkin banyak perbedaan pendapat tentang objek jual beli yang diserah terimakan, karena seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa di zaman era modern seperti sekarang ini mungkin ada transaksi yang memang barang tersebut tidak terlihat, barang tersebut tidak nampak, tapi transaksi berjalan. Dan tentang hukum tersebut adalah ya kita kembali kepada ulama, kembali kepada pendapat ulama, karena kita tahu bahwa seperti Rasulullah SAW bersabda bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Hukum-hukum perniagaan yang sekarang tentu tidak sama seperti yang ada pada zaman Rasul. Pada zaman Rasul tidak ada COD, pada zaman Rasul tidak ada Shopee, pada zaman Rasul tidak ada Lazada. Untuk mendapatkan hukum tentang perniagaan yang baru seperti sekarang ini, tentu ulama adalah tempat kita untuk merujuk, karena kita tahu bahwa ulama juga menciptakan hukum atau membuat hukum melalui Al-Quran dan hadis. Dan mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang jual beli. Mungkin masih banyak kekurangan dan pasti sangat banyak. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, ya saya kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman sekalian saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.